Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Kunci mati mafia tanah di Malangsari. Ratusan perempuan warga desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, memprotes adanya dugaan praktek mafia tanah. Pasalnya, tanah seluas 10 hektar yang telah mereka tempati sejak 1997 itu tiba-tiba berpindah tangan atas nama orang lain. Dugaan aksi mafia tanah yang berimbas pada 34 kepala keluarga di wilayah itu menggenapi kesan menjamurnya kasus sengketa tanah di Provinsi Lampung. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Lampung mencatat ada 301 kasus sengketa tanah yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Lampung selama 5 tahun terakhir, yakni sepanjang 2015 hingga 2020. Secara nasional, Panitia Kerja atau Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan atau Mafia Tanah Komisi 2 DPR RI mencatat adanya 4.358 aduan sepanjang 2021. Sebanyak 100 diantaranya merupakan aduan kasus persengketaan. Secara lebih detail, sebagian besar konflik pertanahan itu terdiri dari sengketa kepemilikan antara pemilik sesungguhnya dengan pemilik mafia tanah. Panja juga meyakini konflik tersebut bisa terjadi karena campur tangan oknum petugas hingga pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Mereka secara sadar memberi ruang bagi para mafia tanah untuk beraksi terstruktur, sistemik, dan masif. Pada prinsipnya, mafia tanah memiliki sejumlah modus. Pertama, mereka menerbitkan dan atau menggunakan lebih dari satu surat alas hak berupa girik, pipil, kekitir, yasan, letter C, surat tanah perwatasan, register, surat keterangan tanah, surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah oleh kepala desa, lurah, kepada beberapa pihak terhadap satu bidang tanah yang sama. Modus kedua, mereka menerbitkan dan atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah. Ketiga, mafia tanah melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain, hak milik, HGU, HGB, HP, HPL, baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya. Keempat, pelaku mengubah, memindahkan, menghilangkan patok tanda batas tanah. Dan kelima, pelaku mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang. Sementara sertifikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya, sehingga mengakibatkan adanya 2 sertifikat di atas satu bidang tanah yang sama. Dari beragam modus operandi tersebut, Satgas Tanah Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, ATR BPN menyebutkan kasus akal-akalan pemalsuan dokumen dilakukan sebesar 66,7%, kejahatan penggelapan 19,1%, pendudukan ilegal tanpa hak 11%, dan jual beli tanah sengketa 3,2%.
Dalam melancarkan aksinya, mafia tanah selalu melibatkan orang-orang yang dapat meyakinkan pihak ketiga. Selain oknum BPN, mereka juga bisa menggait para oknum beramak corah di tingkat pengadilan, stakeholder, dan notaris atau PPAT. Dengan melupakan sumpah jabatannya, para pihak tersebut menjadi tamak dan tidak lagi mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Lagi-lagi, yang harus diingat adalah praktik mafia tanah tidak bisa dilakukan secara tunggal. Keterlibatan sejumlah oknum pegawai negara turut merawat dan mendukung tingkah rakus yang kian mencekik masyarakat bawah dan membokongi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dan segenap pihak penegak hukum terkait harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing terhadap oknum-oknum yang berpotensi terlibat dalam aksi mafia tanah. Pemerintah tak perlu ragu memecat setiap dari mereka yang telah terbukti turut melakukan proses pemalsuan dan penyerobotan tanah dari tangan yang sah. Cukup sampai di Malangsari, aktivitas mafia tanah sudah waktunya untuk dikunci mati tanpa ampun lagi. Oke Bang Is, apa yang jadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, judulnya Kunci Mati Mafia Tanah di Malangsari. Ini ada tanah sekitar 10 hektar di Kecamatan Tanjung Sari, tepatnya di Desa Malangsari, Kabupaten Lampung Selatan, memproses adanya mafia tanah. Pasalnya ada 10 hektar yang telah ditempati sejak tahun 1997, tahu-tahu ini berpindah ke tangan orang lain. Nah ini tentu sangat berimbas kepada 34 kepala keluarga yang berdiam di desa tersebut. Ya kan akhirnya tanah ini jadi sengketa. Tidak hanya di Malangsari itu, sebenarnya mafia tanah ini terjadi. Ada sekitar 300 kasus tanah yang tersebar di 15 kabupaten kota di Lampung. Dan ini terdetek selama 5 tahun terakhir ini. Tentu tidak hanya di Lampung, bahkan di Indonesia itu tercatat ada 4.358 pengaduan dan 100-nya ada sengketa. Ini tentu apa yang kita inginkan, apalagi Menteri Pertanahannya ini baru, ya kan, yang langsung dikomandani oleh mantan Panglima TNI Pak Hadi, ini tentu dia akan memberantas mafia tanah. Nah ini yang yang terjadi. Tentu saja kenapa terjadi konflik tanah khususnya di daerah Lampung, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya berkonflik berkepanjangan. Paling tidak ada mafia tanah itu menjalankan modusnya itu ada 4. Dari modus yang 4 ini tentu membuat kantor pertanahan kan agak limbung. Ada juga mungkin aparat di kantor pertanahan bermain dengan mafia tanah ini. Maka itu banyak terjadi sertifikat double istilahnya. Oke, jadi ternyata modusnya banyak sekali dan bisa jadi tidak melibatkan hanya satu pihak, banyak oknum bermain di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Is, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung tetap bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.